dari kelas 11 MIPA 2 lagi ada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Di sini kami akan melakukan kunjungan terhadap peninggalan Belanda di Jember. Perkenalkan, nama saya Fibinul Aribi dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 2. Saya Angela Carolina dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 7. Saya Devika Taksana Putri dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 11. Saya Griselda Azelia Gabriela dari kelas IPA 2 nomor absen 18. Saya Agung Rizky Satya dari bawah absen 4. Saya Farad Manggala pertama absen 15. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau biasa disebut dengan Puslit Koka adalah salah satu lembaga di bawah naungan PT Riset Perkebunan Nusantara yang merupakan transformasi dari lembaga riset perkebunan Indonesia yang memberikan mandat untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk komoditas kopi dan kakao mulai dari bahan tanam, budidaya, perlakuan percetakan dan pengolahan produk. Dulu Belanda memanfaatkan berkah tanah subur Nusantara, salah satunya dengan membuka perkebunan di salah satu wilayah Jember yang hingga saat ini perkebunan warisan Belanda tersebut masih beroperasi. Salah satunya adalah Besotis Station atau yang kini kita kenal dengan nama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Penelitian Kopi dan Kakao didirikan pada 1 Januari 1911 dan sudah berperan dalam 1 abad. Berperan sebagai penelitian dan pengembangan. Hal itu berarti bahwa penelitian kopi dan kakao di Indonesia hanya berada di daerah Jember. Karena sudah ada sejak lama, kakao dan kopi di Indonesia sudah tidak lagi dilakukan oleh dunia. Sehingga Puslit Koka mendapatkan mandat untuk melakukan penelitian dan pengembangan kakao dan kopi oleh Komunitas Pertanian Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan penelitian dan pengembangan kopi dan kakao meliputi bidang pemulihan tanaman, tanah, dan agrolominatologi, pelindungan tanaman, agronomi fisiologi tanaman, serta persiapan dan rekayasa alat mesin untuk kopi dan kakao. Dengan dukungan tenaga peneliti dan SDM yang berkompeten, fasilitas penelitian dan kebun percobaan, serta jejaring kerjasama yang kuat, Puslit Koka berupaya mewujudkan visinya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kopi dan kakao yang mandiri dan unggul di tingkat internasional pada tahun 2025. Jadi kita lagi naik kereta untuk lihat-lihat daerah Tanggapi sama kakak. Di sini tuh lagi social distancing gitu loh, jadi satu bangku sama 2 orang. Ya maaf, kita enggak. Ya itu makanya itu 2 orang itu pasti kosong. Cus, ikutin perjalanan kita. Harus diikut, jangan di skip ya guys. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Nambi Puci, Kabupaten Jember, atau sekitar 20 meter dari pusat kota Jember. Untuk masuk ke kawasan kebun renteng Puslit Koka, tiket masuknya cukup dengan membayar parkir kendaraan. Untuk motor hanya Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Namanya perkebunan, jalan masuknya sudah terlihat pohon-pohon seragam yang didominasi pohon karet dan mahoni. Mendekati Puslit Koka, mulai terlihat pohon kakao dan kopi yang berada di bawah tegakan mahoni. Puslit Koka diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, memajukan komoditas-komoditas kopi dan kakao, meningkatkan pendapatan devisa negara, pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan komoditas kopi dan kakao.
Puslit Koka mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu 1. Melakukan penelitian guna mendapatkan varietas atau klon unggul baru, serta inovasi teknologi di bidang kopi dan kakao dari hulu on-farm, hilir off-farm, serta chain pasoknya. 2. Melakukan kegiatan pelayanan kepada pekebun kopi dan kakao di seluruh Indonesia guna memecahkan masalah dan mempercepat ahli teknologi. 3. Membina kemampuan di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan penelitian dan pelayanan. 4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Puslit Koka menjalani kerjasama dengan berbagai lembaga baik nasional maupun internasional. Jadi buat misalnya kalian mau keliling-keliling di daerah sini, kalian tuh bisa banget naik kereta biar gak capek-capek jalan nih. Bayarnya cukup 10.000 aja. Jadi ini rekomen banget sih buat kalian yang mau tentang sejarah-sejarah dan juga jalan-jalan. Itu tempatnya tuh adem banget, jadi kalian bisa sejarah. Dan di sini kita juga bisa keliling melihat semua Lahan-lahan kopi, coklat, dan juga ada tempat permainan, ada kolam renang, ada hewan-hewan juga. rekomen banget buat kalian buat bisa datang ke sini. Dan juga sejarahnya tentunya itu penting banget kan. Jadi kita bisa sekalian belajar sejarah di sini dan juga refreshing. Baru dipimpin orang Indonesia itu tahun 1962 itu baru Indonesia itu berkesunahan, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan sampai saat ini orang itu di Indonesia. Itu direkturnya masih yang dari tahun itu? Iya. Kalau dulu masih zaman Belanda. Pada zaman dahulu, Belanda memanfaatkan tanah subur Nusantara, salah satunya yaitu membangun Puslit Koka. Lalu didukung dengan kopi dan kakao Indonesia memiliki potensi yang besar. Pengoperasiannya yaitu dengan melakukan pengembangan dan melakukan penelitian kopi dan kakao Indonesia. Biji kakao dan kopi yang dipilih adalah kualitas terbaik. Biji kakao selain digunakan sebagai bahan baku industri pangan, dengan produknya berupa coklat batangan, minuman coklat instan, bahan pencampur susu bubuk dan bahan pembuatan kue, juga digunakan untuk bahan baku industri kosmetik seperti sabun dan industri farmasi. Tanaman kakao bisa unggul dengan menggunakan teknologi perbanyakan tanaman melalui metode plagiotrop kakao clone atau PCC dengan mengklona ranting tunas yang tumbuh ke samping sehingga juga bisa lebih cepat berbuah. Cara menanamnya yaitu, lanjut pemulia kakao ini juga harus bisa saling silang antara tanaman jantan dan tanaman betina karena tanaman kakao adalah tanaman yang sulit kawin jika berjauhan. Di Puslit Kota ini juga terdapat sebuah kafe dan toko oleh-oleh yang menyediakan berbagai bentuk coklat buatan Puslit Kota yang bermerek Vico. Berbagai bentuk dan ukuran yang dijual dengan harga mulai dari 7.000 hingga lebih dari
Rp25.000. Mereka juga menjual coklat dan kopi dingin siap minum seharga Rp3.000. Dan tidak hanya kopi dan coklat, di sini juga terdapat es krim dan brownies yang berasal dari olahan kopi dan kakao. Di sini juga telah disediakan tempat duduk untuk menikmati coklat dan kopi yang kita beli.